Sejarah adalah kisah, peristiwa, dan masa lalu. Sejarah juga meliputi masyarakat, budaya, dan agama. Tapi lebih dari itu, sejarah adalah tentang menemukan pola dan hubungan antara peristiwa masa lalu dengan masyarakat dan pengaruhnya terhadap budaya dan agama. Untuk kemudian kita gali hikmah apa yang terkandung di dalamnya. Begitu pula sejarah dakwah. Upaya penyebaran dakwah Islam yang dilakukan oleh umat sebelum kita akan menjadi refleksi serta referensi untuk replikasi kegiatan dakwah masa kini dan selanjutnya. Saya Agila Taskia, selamat datang di Ulas Sekilas Sejarah Dakwah. Sejarah dakwah adalah gabungan dari kata sejarah atau history atau tarikh dan kata dakwah yang dapat didefinisikan sebagai peristiwa masa lalu umat manusia dalam upaya menyerukan dakwah Islam, dan kemudian bagaimana reaksi umat terhadap dakwah tersebut. Ruang lingkupnya adalah perjalanan dakwah dari masa Nabi sebelum Nabi Muhammad sampai masa modern. Fokusnya adalah pada bagaimana kegiatan penyebaran agama Islam serta pasang surutnya. Apa sih perlunya kita mempelajari sejarah dakwah? Seperti fungsi sejarah secara umum, yaitu sebagai pembelajaran, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Secara lebih khusus, mempelajari sejarah dakwah memiliki fungsi yaitu mengetahui strategi perjalanan dakwah para rasul, menentukan sikap dalam berdakwah melalui cermin sejarah, mengukur sejauh mana pengaruh dakwah, mengetahui maju mundurnya dakwah dari masa ke masa, dan memprediksi peran Islam di masa mendatang. Nah, dalam lingkup sejarah dakwah ini ada 9 masa dakwah yang masing-masing memiliki ciri khasnya tersendiri dan tentunya membawa hikmah yang beragam pula. Seperti dakwah pada masa sebelum Nabi Muhammad yang polanya adalah kemenangan bagi orang beriman dan azab bagi para pembangkang. Sebagaimana banyak dikisahkan dalam Al-Quran, pola itu selalu berulang sampai diutuslah Nabi Muhammad sebagai penyempurna. Nah, sejak saat itulah dakwah tidak hanya terbatas pada satu tempat, tapi mulai menyebar secara universal. Lepas masa itu, estafet dakwah dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dakwah 4 khalifah ini masing-masing memiliki cara dakwahnya sendiri dalam penyebaran dan perkembangan Islam, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemerintahan. Tapi tujuannya adalah satu, yaitu melanjutkan dakwah Islam hingga ke seluruh dunia. Perluasan dakwah Islam terus berlanjut hingga masa dinasti, mulai dari dinasti Umayyah dengan penguatan kajian Islamnya, kemudian dinasti Abbasiyah dengan kejayaan intelektualnya, dan dinasti Turki Utsmani dengan kekuatan militernya. Meski sistem pemerintahan pada masa dinasti berbeda dengan masa khalifah, namun tentunya mereka turut menyumbang keberhasilan yang besar atas pencapaian umat Islam. Dakwah Islam dapat tersebar luas hingga ke Asia, khususnya Asia Tenggara dan Indonesia, lalu ke Afrika, bahkan hingga Eropa, Amerika, dan Australia. Dari keseluruhan perjalanan dakwah, satu hal yang menjadi kunci sukses dakwah adalah disampaikan secara persuasif. Dakwah tidak disampaikan dengan terburu-buru, tapi disesuaikan dengan mad'u dan disampaikan tanpa judgement. Nah, dan bekal untuk menjalankan strategi dakwah secara tepat adalah kekuatan mental, intelektual yang baik, dan kemampuan menjaga amanah. Maka, melalui sejarah, kita bercermin